Kalau kalian sering buka aplikasi sosial media, nggak jarang kita suka nemuin kata-kata kayak gini. Semua orang berhak bahagia. Kebahagiaan gak bisa dibeli. Uang bukan segalanya. Itu kata-kata yang sering banget kemarin-kemarin gue dengar gara-gara ada konser Coldplay di Indo. Katanya uang bisa dicari, nonton Coldplay di Indo kapan lagi? Ya bener sih kalau uang bisa dicari, tapi ya nyarinya di mana? Itulah kenapa makanya kita harus kerja buat cari uang. Sampai akhirnya gue mikir, anjir, ternyata segalanya butuh uang ya. Karena buat menuhin kebutuhan sehari-hari aja kadang kurang. Makanya nggak banyak orang yang akhirnya minjem uang. Nah, inilah bom waktu yang menurut gue bahaya banget. Karena masalah ini tuh bisa bikin hubungan antar teman, saudara, bahkan keluarga jadi nggak baik-baik aja. Gimana? Uang masih bukan segalanya? Hah? Oke, sebelum lanjut pastiin kalian semua tonton video ini sampai habis. Karena biar kalian semua tahu, ngerti, dan akhirnya paham kenapa sih ini fenomena ini bisa terjadi. Kenapa sih ini utang piutang ini selalu jadi bahan meme di sosial media. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kenapa minjem uang bisa jadi bom waktu? Ya lo pikir aja sendiri. Karena masalahnya baru datang ketika kita ditagih utangnya. Belum lagi yang ditagih utangnya banyak ngeles yang akhirnya proses pengembalian uangnya tertunda. Belum lagi kalau ada yang ditagih malah marah. Nah kalau ini ternyata ada teorinya. Nanti gue bahas deh dikit. Kenapa orang marah kalau ditagih utangnya. Dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya gue mikir, gue nanya gitu loh, kenapa ya orang bisa males bayar utang? Apa karena emang gak punya uang, atau emang mereka gak peduli aja kalau mereka punya utang gitu. Terus di sini gue udah akhirnya nemuin beberapa alasan kenapa orang males bayar utang. Jadi yang pertama itu merasa ada kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oxford Dictionary mengatakan istilah prioritas sebagai keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Terus ada juga menurut Steve Covey dalam bukunya yang berjudul First Things First, dia menguraikan konsep manajemen prioritas berdasarkan penting dan mendesaknya suatu kegiatan. Nah dari sini kita tahu kalau orang yang ditagih utangnya ngeles mulu, mungkin dia ada kebutuhan yang harus diprioritaskan. Nah, mungkin gak banyak dari kalian yang ngomong, tapi bang, gue lihat di story dia jalan-jalan mulu, nongkrong mulu, pacaran mulu. Ya betul. Ya mungkin itu emang prioritas dia, dan utang lu tuh ada di list nomor 340 miliar juta tahun cahaya. Gue gak ngerti dah. Atau mungkin jawabannya ada di alasan berikutnya, yaitu santai karena tidak ditagih, merasa tidak perlu mengembalikan dalam waktu dekat, dan akhirnya berharap untuk diikhlaskan. Kalau yang ini menurut gue bisa jadi salah dua-duanya. Yang minjeminnya salah karena dia nyantai, ngegampangin, dan yang dipinjeminnya pun ya keenakan gitu loh. Ya karena gak ditagih-tagih. Akhirnya tim lu rasa tidak peduli sama utangnya lagi. Pinjam dulu 100. Menurut Louis Ray, dia adalah ahli psikolog. Jadi dia mendefinisikan apatis sebagai kondisi kejiwaan seseorang yang ditandai oleh ketidaktertarikan, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan terhadap kehidupan sosial, emosional, atau juga fisik. Apatis juga banyak banget jenisnya. Ada apatis eksekutif, ada apatis emosional, dan ada apatis inisiasi. Nah, yang ini masuknya ke apatis eksekutif. Jadi apatis eksekutif itu kurangnya motivasi, perencanaan, pengorganisasian, dan perhatian. Oke, buat penjelasan yang ini gue tahan dulu karena nanti ada sambungannya sama penjelasan terakhir. Kenapa orang marah kalau ditagih utang?
Nah, itu ada penjelasan secara psikologisnya, yaitu ada yang namanya offensive aggression dan defensive aggression. Ya, kalau bahasa Indonesianya galak ofensif dan galak defensif. Ini tuh semacam mekanisme yang udah ada di otak kita gitu loh. Terus apa sih galak ofensif dan defensif? Jadi galak ofensif adalah ketika seseorang merasa dirinya punya power atau kekuasaan. Kemudian dia merasa tersakiti atau dihianati, kemudian dia akan marah secara ofensif. Ini tuh contohnya bos ke karyawan, ke anak buah. Ya karena si bos dia punya kekuasaan dan dia merasa anak buahnya tuh ya kerjanya nggak bener aja. Nah ini namanya galak yang ofensif. Galak yang defensif itu sebaliknya. Ketika kita merasa tidak punya power, terancam, sehingga kita berusaha untuk mempertahankan diri kita atau harga diri kita dengan cara marah atau galak. Nah, kalau yang ditagih utang itu malah marah, itu adalah galak yang defensif. Karena itu adalah upaya yang dilakukan oleh manusia saat merasa dirinya tidak aman atau merasa ada sesuatu yang akan hilang darinya. Itu makanya kenapa orang kalau ditagih utangnya marah. Itu karena dia defensif, dia berusaha mempertahankan apa yang dia punya, ya entah itu harga dirinya, entah itu atau ya uang satu-satunya, gue gak ngerti lah ya. Terus pasti kalian lihat, tapi bang, gue kan yang nagih, kok dia yang kalah? Terus gue harus gimana bang? Gue cuma mau utang gue dibayar. Oke. Jadi ada yang namanya logical fallacy. Jadi ini tuh pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis. Jadi cacat berpikir lah logical fallacy itu. Logical fallacy juga ada banyak jenisnya, tapi gue bakal ambil yang bandwagon. Logical fallacy bandwagon ini adalah lo mempercayai suatu argumen yang diyakini benar oleh kebanyakan masyarakat. Gampangnya lo merasa melakukan sesuatu yang benar padahal itu salah, karena lo melihat atau mencontoh argumen yang diyakini benar oleh kebanyakan masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan barusan, ini bisa disambungin sama penjelasan sebelumnya yang masalah apatis. Di situ kan gue bilang kalau bisa jadi dua-duanya salah, karena antara yang minjeminnya nyantai dan yang dipinjeminnya pun ya keenakan gitu. Nah ini nih menurut gue mereka tuh sama-sama berpikir kalau misalkan apa yang mereka lakuin itu benar. Buat si peminjam yang karena ditagih ya nyantai lah gue. Terus yang minjem ini juga santai lah, toh sama teman ini. Nah ini yang akhirnya jadi jadi habit jelek yang bikin semuanya lumrah untuk dilakukan. Sama kayak yang kalau ditagih marah-marah, mungkin karena kebanyakan orang lihat atau lingkungan sekitar ngelihat kayak, oh ya kalau misalkan kita ditagih utang ya marah lah, biar bisa ditunda lagi bayar utangnya gitu. Nah akhirnya keluarlah grup think teori. Apaan tuh bang? Jadi ini tuh situasi dimana proses pengambilan keputusan yang menunjukkan timbulnya kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Nah, jadi secara nggak langsung dan nggak sadar, sebenarnya kita sendiri yang udah ngebuat keadaan-keadaan kayak gini, mulai dari minjem 1.000-2.000, ngegampangin orang, pinjol, minjem buat judi, dan masih banyak lagi. Itu semua tanpa lo sadari udah ngebuat banyak orang ngerasa, oh si Anu aja kayak gitu kok, kayaknya nggak apa-apa deh. Gimana? Udah ngerti? Atau malah tambah pusing? Bang, kebanyakan teori lah, banyak baca lah bang, pusing gue bang, gue kan cuma iya. Gue juga kaget kalau ternyata banyak banget teori yang berkaitan. Lagi juga emang lo bakal nonton sampai akhir. Kalau sampai akhir bagus sih. Oke lah, sebelum gue akhiri penjelasan gue yang panjang ini, gue coba bilang, bisa gak sih lo bayar utang lo sekarang juga? Thank you.